Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Selamat datang di channel Sumat, Sobat Matematika. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Sebelum kita masuk ke soal-soal dari persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat, kita perlu memahami informasi-informasi yang biasanya digunakan pada persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu tentang identitas trigonometri yang sudah pernah dipelajari ya. Di mana bunyinya adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kalau ada bentuk sin kuadrat X maka bisa kita rubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Tergantung dari sin kuadrat X itu berpasangan dengan siapa. Jika sin kuadrat berpasangan dengan cos, maka kita rubah ke dalam bentuk cos kuadrat. Jika cos kuadrat X berpasangan dengan sin, maka kita rubah ke dalam bentuk sin kuadrat. Karena nanti akan muncul persamaan kuadrat ya. Turunan-turunan dari identitas trigonometri ada sekan kuadrat dengan tangan. Ya, di mana sekan kuadrat itu sama dengan 1 plus tangan kuadrat X. Sehingga kalau kita tukar posisinya, tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Begitu juga untuk kosekan dan kotangan ya. Sama. Nah, kemudian informasi yang kedua yaitu tentang sudut rangkap. Walaupun sebenarnya sudut rangkap akan dipelajari di materi rumus jumlah dan selisih setelah persamaan trigonometri, tapi biasanya soal-soal banyak sekali yang menggunakan sudut rangkap dalam soal persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Maka cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 jika cos 2x berpasangan dengan cos. Kemudian jika cos 2x itu berpasangan dengan sin, maka kita rubah ke dalam bentuk 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini informasi-informasi yang nantinya akan berguna sekali pada menyelesaikan soal persamaan trigonometri persamaan kuadrat. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, ini. Diketahui tentukan solusi dari persamaan trigonometri berikut. 2 sin kuadrat theta min 5 sin theta sama dengan min 2. Nah, karena ini adalah persamaan trigonometri dan juga persamaan kuadrat, maka kemampuan kalian dalam menyelesaikan persamaan kuadrat seperti pemfaktoran dan rumus-rumus ABC sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persamaan seperti ini. Oke, sebelumnya kita masuk dulu yang ini ya. 2 sin kuadrat X min 5 sin theta sama dengan min 2. Min 2-nya kalau kita pindah ke sebelah kiri, maka dia akan membentuk persamaan kuadrat 2 sin kuadrat theta min 5 sin theta plus 2 sama dengan 0. Nah, biasanya kita misalkan ya sin tetanya menjadi P. Maka ini jadinya 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0. 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita faktorkan ini jadinya 2P P, kemudian di sini 2, 1 ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara memfaktorkan karena sudah dipelajari di persamaan eksponen ya di kelas 10. Jadi langsung 2P min 1, P min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ada 2 nanti persamaannya 2P min 1 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan setengah, atau P sama dengan P min 2 maksudnya. P min 2 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 2. Nah, perhatikan di sini, karena P itu adalah sin ya, maka kita bisa rubah sinnya. P-nya kita rubah ke dalam bentuk sin. Kembalikan lagi ke asalnya. Jadi sin theta sama dengan setengah atau sin theta sama dengan 2. Nah, perhatikan di sini ya, sin theta sama dengan 2 karena nilai sin itu
maksimal sama dengan 1, maka sin theta sama dengan 2 itu tidak akan memenuhi. Maka yang kita perhatikan, yang kita selesaikan hanya di sin theta sama dengan setengah. Kalau kita menggunakan cara yang manual ya, sin theta sama dengan setengah, maka theta yang bernilai setengah itu berapa? 30 ya. Jadi sin theta itu sama dengan sin 30, sehingga tetanya sama dengan, jadi nanti ada 2 ya, 30 plus K kali 360, jangan lupa periodenya. Maka untuk K sama dengan 0, tetanya sama dengan 30 derajat. Itu untuk K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 1, maka sudah melebihi interval yang ditentukan di sini. Karena di sini 360 plus 30 itu 390. Kemudian yang kedua, tetanya menggunakan 180 min 30 plus K kali 360 ya kan. Nah, 180 min 30 itu 150 plus K kali 360. Nah, untuk K sama dengan 0 dipenuhi, tetanya sama dengan 150. Berarti tetanya 2. Karena untuk K sama dengan 1 juga melebihi interval ini. Nah, HP-nya berarti ada 2 ya. 30 dan 150. Atau kita bisa menggunakan cara yang kemarin kita bahas, yaitu persamaan trigonometri tanpa rumus. Persamaan trigonometri tanpa rumus. Nah, sin theta sama dengan setengah. Sin theta sama dengan setengah. Oke, kita pilih yang lebih jelas. Sin theta sama dengan setengah. Nah, setengah ini kan positif ya. Positif sin positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2. Maka kita gambar sini kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, yang lain kan negatif. Yang bernilai setengah di kuadran 1 30 derajat. Nah, udah berarti di sini 30 derajat, di kuadran 2 30 juga. Nah, tapi bentuknya di sini 30 derajat. Nah, kalau di sini berarti kan 180 sudut lurus itu. 180 dikurangi 30, 150 derajat. Nah, sama. Jadi himpunan penulisannya ada 2, 30 sama 150. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan solusi dari persamaan trigonometri berikut. Sekan kuadrat sama dengan 1 plus tangen theta. Nah, sekan kuadrat kita rubah dulu ke dalam bentuk tangen kuadrat ya. Dimana tadi sekan kuadrat theta itu sama dengan apa? 1 plus tangen kuadrat theta, ya kan? Oke, tinggal kita gantikan ke sini. 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan 1 plus tangen theta. Oke, kita coret satunya karena sama-sama ada di situ. Kemudian tangen theta-nya kita pindah sini. Tangen kuadrat theta min tangen theta sama dengan 0 karena sudah berpindah semua. Nah, kita faktorkan. Tangen theta sama dengan tangen theta min 1. Ya, karena di sini tangen kuadrat. Jadi kalau dikeluarkan tangannya 1, tinggal 1. Maka ada 2 persamaan nantinya. Tangen theta sama dengan 0 dan tangen theta sama dengan 1. Oke. Untuk tangen theta sama dengan 0, nanti kita rubah lagi. Tangen theta sama dengan 0. Tangen theta sama dengan 0. Nah, tangen yang bernilai 0 itu berapa? 0 ya kan? Nah, 0 tidak ada positif maupun negatif. Maka kita bisa tentukan ya tangen kalau menggunakan yang tanpa rumus.
tangan itu seharusnya positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Tangan theta yang bernilai 0 itu 0. Berarti pas di sumbu ini. Kemudian di kuadran 3 pas juga di sumbu trigonometri ini ya, di sumbu X. Ini 180. Kemudian di kuadran 4 karena sebenarnya di kuadran 2 juga bisa semua, cuma di kuadran 2 dengan kuadran 3 sama ya, 180 min 0 dengan 180 plus 0 berarti 0 dan 180. Nah, di kuadran 4 itu kan 360 min 0, 360 atau 360 ini kan. Berarti untuk tangen theta sama dengan 0 itu ada 3, 0, 180, dan 360. Sedangkan untuk tangen theta sama dengan 1, tangan yang bernilai 1 ini 45 ya kan. Dan dia positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Yang bernilai dengan 1 itu 45. Nah, maka ini 45 derajat. Kemudian di kuadran 3 juga 45 derajat. Maka kalau di kuadran 3 itu kan 180 plus 45. Maka di kuadran untuk yang tangan theta sama dengan 1 itu 45 dan 180 plus 45 225. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 5 ya, 0, 45, kemudian 180, 225, dan 360. Nah, ini untuk soal yang kedua. Kemudian untuk soal yang berikutnya, tentukan nilai dari cos theta jika diketahui cos kuadrat theta min 3 sin kuadrat theta plus 3 sama dengan 0. Nah, ini saling berpasangan, jadi kita mau rubah ke cos kuadrat juga bisa, sin juga bisa. Misalkan cosnya yang dirubah ke sin ya. Cos ini kan 1 min sin kuadrat theta min 3 sin kuadrat theta plus 3 sama dengan 0. Maka min sin kuadrat theta min 3 sin kuadrat theta itu kan min 4. Ya. Berarti 1 plus 3-nya coba kita jumlahkan dulu yang apa ini? Yang bulat, bilangan bulatnya. 1 plus 3 itu 4. Min sin kuadrat theta min 3 sin kuadrat theta itu min 4 sin kuadrat theta sama dengan 0. Maka 4-nya bisa kita keluarkan ya. Atau ini aja biar gampang. Min 4-nya pindah sana jadi 4 sama dengan 4 sin kuadrat theta. 4-nya dicoret ya, tinggal 1. Maka sin kuadrat theta sama dengan 1. Sin theta sama dengan plus minus 1. Jangan lupa. Ya, karena kalau kuadrat itu bisa plus bisa min. Sin theta sama dengan plus minus 1. Maka ada dua persamaan di sini. Sin theta sama dengan 1. Kemudian sin theta sama dengan min 1. Sin theta positif di kuadran berapa? Sin itu positif di kuadran 1 dan 2. Oke. Sin yang bernilai 1 berapa? 90 derajat. Di kuadran 1, 90 derajat. Di kuadran 2, 180 min 90, ya tetap 90. Maka untuk ini cuma memenuhi 1 theta, yaitu tetanya sama dengan 90 derajat. Kemudian, sin theta sama dengan min 1. Sin theta sama dengan min 1. Yang negatif itu di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah,
di kuadran 3 itu juga sama ya, karena 1 itu 90 nilainya, bernilai 90, maka di sini 180 plus 90, maka yang pertama itu 270, kemudian di kuadran 4 juga sama, 90, 360 dikurang 90, 270, maka tetanya 270, sehingga cuma ada dua himpunan penyelesaian di sini, yaitu 90 dan 270. Nah, bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu sin-nya yang dirubah. Sin-nya nanti dirubah jadi 1 min cos kuadrat theta. Nah, silakan nanti dicoba sendiri untuk yang ini. Kemudian nanti dioperasikan dengan ini ya. Hasilnya harus sama 90 dan 270. Oke, lanjut untuk soal yang berikutnya. Itu nilai X yang memenuhi persamaan 4 cos kuadrat X min 1 sama dengan 0. Nah, oke, kita rubah dulu ya. Min 1-nya pindah sana. Dari soal yang ini, intervalnya jangan lupa. Jadi 4 cos kuadrat X min 1 pindah jadi 1. Maka cos kuadrat X-nya sama dengan 1/4. Cos X sama dengan berapa? Ya plus minus. Plus minus akar dari 1/4 setengah. Jadi ada dua nilai nantinya. Yaitu cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan min setengah. Nah, cos X sama dengan setengah dan min setengah. Sekarang kita cari satu persatu dari masing-masing persamaan. Untuk cos X sama dengan setengah, cos X sama dengan setengah. Cos yang bernilai positif itu di kuadran 1, pasti ya, dan di kuadran 4. Yang bernilai setengah itu 60 derajat. Maka di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Nah, karena di sini di kuadran 4, maka 360 kurang 60 berarti di sini 300 derajat. Himpunan penyelesaiannya ada 2 theta di sini dari persamaan yang pertama, yaitu 60, theta 2-nya 300. Kemudian cos X sama dengan min setengah. Nah, cos X sama dengan min setengah negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 3. Karena kuadran 2 itu miliknya sin, kuadran 3 miliknya tangan. Yang senilai dengan 60, sama ya, 60. Nah, sedangkan di kuadran 2 itu 180 min 60, berarti 120. Kemudian di kuadran 3, 180 plus 60, sini 60 juga, 180 plus 60, 240. Jadi 60, 60, 120, 240, 300. Jadi yang ini 60, 120, 240, 300. Oke, yang berikutnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x plus sin. Nah, perhatikan di sini cos berpasangan dengan sin. Cos 2x berpasangan dengan sin, maka cosnya kita rubah ke sin kuadrat. Jangan kebalik ya. Kalau cos 2x dirubah ke dalam bentuk cos kuadrat, nanti muter-muter. Bisa ketemu, tapi caranya agak panjang. Jadi, yang ini kita rubah ke sin kuadrat ya. Cos 2x sama dengan berapa tadi? 1 min 2 sin kuadrat x. Itu untuk rumus sudut rangkapnya. Maka itu berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x plus sin x sama dengan 0. Nah, kalau kita rubah posisinya dalam bentuk persamaan kuadrat, kalikan min 1 ya, biar positif, berarti 2 sin kuadrat x min
sin X min 1 sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk persamaan kuadrat, itu dimana variabelnya adalah sin X. Kalau mau kita misalkan juga boleh ya, sin X kita misalkan P, 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, 2P kuadrat itu 2P kali P, min 1 itu 1 kali 1. Kemudian jumlahnya nanti harus min 1. 2 dikurang 1 plus 2, berarti di sini min 2 plus 1. Nah, karena 2 kali min 1 itu min 2, ditambah 1, jadinya min 1, sama dengan 0. Ada dua persamaan, 2P plus 1 sama dengan 0, P-nya sama dengan min setengah, atau P min 1 sama dengan 0, P-nya sama dengan 1. P-nya kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya. P itu adalah sin X ya. Sin X sama dengan min setengah. Min setengah itu adalah bentuk negatif di kuadran berapa? Sin yang negatif kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, berapa nilai sin yang bernilai setengah? 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat. Nah, karena negatif yang diminta, maka 30 derajatnya ke sini 180 plus 30 berarti 210. Kemudian di kuadran 4, 30-nya di sini. Di sini 360, berarti 360 dikurangi 30, 330. Kemudian yang berikutnya, sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1, positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2. Di kuadran 1 yang bernilai 1 itu 90 derajat ya. Berarti di sini 90 derajat. Kemudian di kuadran 2 juga sama, 180 min 90. Berarti ini yang memenuhi hanya 90 saja. Karena nilainya di kuadran 1 dan kuadran 2 sama-sama 90. Maka untuk himpunan penyelesaiannya 90, 210, dan 330. Nah, yang ini. Oke, kita lanjut yang soal berikutnya. Mungkin ini soal yang terakhir. Coba kita cek. Nah, di sini cos 2x berpasangan dengan cos, maka ini dirubah ke dalam bentuk cos juga, cos kuadrat. Nanti di sini 2 cos kuadrat x min 1 ya. Kita masukkan, maka caranya 2 cos kuadrat x min 1 plus 3 cos x min 1 sama dengan 0. Oke. Berarti kalau dijadikan dalam bentuk persamaan kuadrat, 2 cos kuadrat x plus 3 cos x min 2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita misalkan cos x sama dengan P. Seperti yang tadi, 2P kuadrat plus 3P min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan 2P kuadrat itu adalah 2P kalikan P. Kemudian min 2 itu 2 kali 1. Kalau misalkan di sini 1 sama 2, maka 2 kali 2 itu 4. Supaya jadi 3 berarti dikurang 1. Plus. Nah, ya. 2 kali 2 itu 4, dikurang 1 jadi 3. Maka ada dua persamaan di sini. 2P min 1 sama dengan 0. P-nya sama dengan setengah. Atau P plus 2 sama dengan 0. P sama dengan min 2. Oke. Nah, untuk nilai cos itu kan paling besar atau paling kecil. Maksimum dan minimumnya adalah 1 dan min 1. Maka yang ini tidak memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi, di mana cos sama dengan min 2. Tidak ada. Maka yang kita perhatikan hanya
P sama dengan setengah. P-nya adalah cos X, maka kita kembalikan ke bentuk asal, cos X sama dengan setengah. Kalau kita gambar, cos yang bernilai positif itu di kuadran 1 dan kuadran 4. Cos yang bernilai setengah itu 60 derajat. 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Nah, di sini 360. 360 dikurangi 60 berarti 300 derajat. Karena ini diminta dalam bentuk pi, maka di sini pi itu 180 dibagi berapa supaya jadi 60? Dibagi 3. Kemudian ini pi per 3 kali berapa supaya jadi 300? Ini kan 60, maka dikali 5. Pi per 3 sama 5 pi per 3. Oke. Seperti itu yang bisa dibahas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Silahkan bisa klik like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.